Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kita-kita yang akan UTBK harus kembali bersiap lagi ya untuk latihan-latihan soal, membahas-bahas soal lagi gitu. Nah, ini literasi bahasa Indonesia ya, kembali lagi dengan teks-teks yang panjang ya kawan-kawan. Barangkali kawan-kawan mungkin kalau literasi bahasa Indonesia tuh kayak, ih nggak ada rumusnya gitu ya, nggak ada rumusnya, terus kok jawabannya tuh bisa kayaknya bener semua deh di opsi gitu, atau malah kok nggak ada yang bener gitu, kok kayaknya sama semua kayak yang di teks dan lain-lain gitu. Jadi meskipun ini adalah subtes yang membosankan ya karena isinya teks semua, tetap harus dilatihkan kawan-kawan karena takutnya nanti ada plot twist gitu. Tiba-tiba misal eh subtes yang diduga-duga oleh kawan-kawan ini adalah subtes yang mudah, ternyata pas UTBK jadi apa soal-soalnya sulit. Terus misalnya kawan-kawan pas ngeliat ngeliat totalan skornya itu ternyata malah jadi yang paling merugikan gitu. Si subtesnya tuh punya nilai skor yang paling merugikan kawan-kawan padahal tadinya dikira ini adalah subtes yang paling gampang gitu. Inilah kita mulai ya kawan-kawan. Mohon disimak baik-baik. Literasi bahasa Indonesia ini adalah subtes yang teksnya panjang, jadi kita sambil berlatih untuk membaca teks-teks secara cepat gitu ya, membaca cepat teks-teks tersebut. Ini di soal nomor pertama, ini adalah pernyataan mengenai solusi mengurangi body roll pada mobil dinyatakan pada paragraf. Yang harus kita cari itu kata kuncinya aja gitu ya. Jadi nggak perlu kawan-kawan baca dari paragraf satu sampai akhir secara utuh gitu ya, secara detail. Cari dari kata kunci ini, mengurangi body mobil. Jadi kawan-kawan baca cepat, kira-kira mengurangi body mobil itu ada di mana? Nah, kalau di sini ada di paragraf berapa? Iya, betul ya. Jadi ada di paragraf 5. Ini jawabannya yang untuk nomor satu. Jadi kan si kata kuncinya adalah mengurangi body roll. Nah, mengurangi body roll pada mobil ini bisa juga apa frasa lainnya yang bermakna samanya adalah bisa diatasi dengan apa gitu. Solusinya bisa diatasi dengan apa. Nah, itu ada di paragraf 5. Betul ya. Lanjut nomor 2. Berdasarkan teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi ground clearance, titik, 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 titik. Nah, berarti ini kita harus cari ground clearance. Semakin tinggi ground clearance. Nah, ini kira-kira dia ada di paragraf mana? Terus apa lanjutannya? Kan karena ini tuh bukan ada di paragraf apa ya, tapi apa lanjutannya? Apakah semakin tinggi body roll, semakin rendah body roll, semakin tinggi kestabilan mobil, semakin rendah kestabilan mobil, semakin stabil suspensi mobil. Coba kira-kira apa? Di paragraf 4, Paragraf mobil 4. ground clearance tinggi, nah. Kalau dia tinggi, kenapa katanya? Sebetulnya ini ada nih di kalimat satu juga, guys. Dengan ground clearance tinggi sering mengalami gejala body roll. Jadi, semakin tinggi ground clearance, semakin semakin tinggi body roll-nya, ya. Karena dia kan katanya semakin tinggi si ground clearance-nya, semakin sering mengalami gejala body rolls. Berarti semakin tinggi semakin tinggi si body roll-nya gitu. Itu sama dengan si frasa yang memiliki makna yang samanya itu sama dengan semakin tinggi body roll gitu. Ya, ini kakak punya pembahasannya. Yang nomor satu tadi paragraf 5 ya.
Betul, tadi ada di kalimat akhir ini. Terus yang A barusan, ini kan tadi ada disebutkan di paragraf 1 kalimat 1 ya, dari awal sudah disebut semakin tinggi ground clearance itu semakin tinggi body roll-nya ya. 3. Nah, tadi kan udah dibaca secara singkat nih, kira-kira mana yang benar dan salah? Body roll banyak ditemukan pada jenis sedan, benar atau salah? Ada nggak di teks? SUV, MPV itu sedan bukan? Ini adalah jenis mobil sedan. Yang kedua, benar ya, itu yang pertama. Oh. Tidak ada cara lain mengurangi body roll selain mengurangi kecepatan kendaraan. Benar atau salah? Tadi ada disebutkan nggak? Ada ya tadi bahwa caranya adalah untuk mengurangi body roll, tadi ya mengurangi solusi untuk mengurangi body roll adalah dengan mengurangi kecepatan kendaraan. Terus yang ketiga, semakin tinggi kecepatan maka semakin tinggi body roll pada kendaraan. Benar atau salah? Benar ya, karena sesuai dengan yang disampaikan bahwa kalau misalnya mengurangi kecepatan itu bisa mengurangi body roll. Nah, kalau misalnya meningkatkan kecepatan maka semakin tinggi resiko body roll-nya gitu. Terus, memahami karakter kendaraan penting untuk keselamatan berkendara. Nah, ini berarti kata kuncinya adalah memahami karakter kendaraan. Karakter kendaraan ada di paragraf 5 ya, ada. Jika pengemudi tak mengenali karakter suspensi standar tersebut, maka berbahaya. Berarti kan penting untuk mengenali si karakter kendaraan. Terus yang 5, tingginya ground clearance mobil berkontribusi pada body roll. Jelas ya, ini tadi juga disebutkan di dalam teks bahwa tingginya ground clearance mobil berkontribusi pada body roll. Nah, yang barusan ini pembahasannya ya, tadi memahami karakter kendaraan penting untuk keselamatan berkendara. Tadi ada di paragraf 5, tingginya ground clearance mobil berkontribusi pada body roll. Ini juga sama, tadi ada di paragraf 1, ya udah disebutkan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya nomor 4, fakta-fakta berikut terdapat pada kutipan, kecuali ada yang tahu ciri-ciri fakta? Ada yang tahu Bukan ciri-ciri opini, kalimat? Kak. Ya, Bukan bukan opini. opini. Bukan opini. Terus, kalau fakta itu harus benar-benar terjadi. Ya, jadi kalau misalnya yang baru akan, belum dilaksanakan itu belum bisa disebut sebagai fakta. Karena fakta itu harus benar-benar terjadi. Makanya sejarah itu termasuk, kalau misalnya ada di dalam teks itu pada tahun 1950 terdapat peristiwa bla 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 bla. Itu kan sejarah. Nah, sejarah itu termasuk ke dalam fakta karena sudah benar-benar terjadi gitu ya. Terus selanjutnya kan bukan opini, apa namanya tadi yang kedua, benar-benar terjadi. Yang ketiga apa? Kalau bukan opini berarti kan dia harus objektif ya, sesuai kenyataannya. Kan kalau opini itu subjektif. Bagaimana tergantung yang memiliki opininya, tergantung yang memiliki pendapatnya. Nah, kalau fakta ini harus objektif, sesuai yang terjadi. Gitu. Terus yang keempat, itu harus ada datanya. Datanya ada 2 jenis. Ada data angka, ada data non-angka. Data angka misalnya 1.540 orang terdampak COVID, atau 76% dari 1.000 orang terdampak DBD misalnya gitu ya. Terus misal yang angka lagi tuh persenan ya, persentase, terus jumlah orang, tanggal gitu ya, itu data yang angka. Data non angkanya misal kayak gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosial media memiliki dampak negatif. Tapi itu setelah dilakukan penelitian, berarti kan sesuai kenyataannya, objektif. Nah, itu merupakan data non-angka. Terus misal, data non-angka itu
hasil penelitian dari peneliti mengenai manusia purba adalah bla 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 bla, itu data non angka gitu ya. Jadi ciri dari fakta itu tadi bukan opini, jelas ya. Terus dia karena bukan opini berarti objektif sesuai kenyataannya. Yang ketiga harus benar-benar terjadi. Jangan kalau misalnya baru akan, belum terjadi, itu belum bisa disebut fakta. Terus yang keempat adalah yang terakhir ada data ya. Datanya data angka dan data non angka. Nah, di sini soalnya adalah fakta-fakta berikut terdapat pada kutipan, kecuali berarti yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Kalian ketemu dengan soal kayak gini, kawan-kawan nggak perlu selagi. Coba lihat aja di opsinya. Ada nggak? Kan dia soalnya adalah fakta-fakta berikut pada kutipan kecuali. Berarti kan yang kata opini. Mana kira-kira di sini yang memuat kata opini? Ya, ada pendapat pribadi, subjektif, terus ada kata relatif. Kira-kira mana sih yang memiliki kata relatif atau kata yang merujuk pada pendapat pribadi di opsi ini? Aku B, Kak. Ya, betul. Ada apa di B? Daripada, lebih baik daripada. Iya, betul. Lebih baik ini adalah relatif ya. Jadi lebih baik menurut kakak, belum tentu lebih baik menurut kawan-kawan. Terus lebih baik menurut penulis, ini belum tentu lebih baik menurut kita sebagai pembaca ya. Lebih baik daripada ini merupakan opini, pendapat, berarti dia bukan fakta. Jadi jawabannya adalah yang B. Coba kita lihat, kalau yang A, di Malioboro muncul istilah becak hotel. Itu benar ya, benar-benar terjadi, ada kayak gitu. Berarti dia fakta. Mereka memiliki aturan organisasi tertulis. Itu juga benar, benar-benar terjadi. Ada ya, ada datanya. Datanya apa? Aturan organisasi tertulis. Itu terus yang D, saat mengantarkan penumpang mereka harus berseragam. Itu tadi aturan yang tertulis, berarti ada datanya. Paguyuban Beca Mulia Bumi Arta yang mangkal di gerbang selatan Hotel Ina Garuda pernah memiliki saldo 26 juta rupiah. Pernah memiliki, berarti sudah pernah terjadi. Ya, dan ada datanya 26 juta rupiah. Berarti A, C, D, E ini merupakan fakta karena ada datanya, data angka dan juga data non angka, terus benar-benar terjadi, bukan pendapat pribadi melainkan sesuai dengan kenyataannya yaitu objektif. Nah, yang jawabannya adalah yang B karena ada kata relatif lebih baik. Tuh ya. Nih, jawabannya yang B ya. Terus yang nomor 5, soal nomor 5, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan teks adalah, kita cross check satu-satu ya dari opsinya. A, istilah beca hotel hanya terdapat di Malioboro. Di Malioboro muncul istilah beca hotel. Kita keep dulu karena ini masih sesuai ya dengan teks, berarti kan beca hotel ini yang terdapat di Malioboro. Di Malioboro terdapat paguyuban beca hotel. Ini juga sesuai dengan teks ya, tadi ada di dalam teks. Para pengemudi beca dalam paguyuban Mulia Bumi Arta sudah memiliki beca sendiri. Apakah iya paguyuban Mulia Bumi Arta memiliki beca sendiri? Dengan saldo itu mereka dapat membeli beca bagi semua anggota paguyuban. Berarti ini juga benar ya, sesuai dengan teks. Para pengemudi beca yang tergabung dalam paguyuban memiliki sifat profesional. Apa bentuk sifat profesionalnya? Ada di teks gak? Enggak, disiplin mereka sangat tinggi saat mengantarkan penumpang. Mereka harus berseragam. Harus berseragam. Jika tidak berseragam, tidak boleh mencari penumpang. Itu adalah bentuk profesional. Berarti yang E apa? Dana paguyuban berasal dari bantuan pihak hotel. Nah, ini tidak sesuai dengan teks. Karena apa? Kalau kata teks, dia dari iuran ya, iuran bulanan. Jadi mereka punya iuran bulanan yang jadi kasnya mereka, bukan dari bantuan hotel. Berarti pernyataan yang tidak sesuai dengan teks itu adalah yang E ya. Fakta yang salah di bawah ini adalah, kalau fakta yang salah ini bukan berarti kita harus cari opini ya, tapi yang tidak sesuai dengan teks. Jadi kalau ini berarti tipe soal informasi yang terdapat di dalam teks. Nah, kalau soalnya fakta yang salah berarti
informasi yang terdapat di dalam teks, tapi misal tidak sesuai dengan yang di teks atau bahkan tidak disampaikan di dalam teks. Gitu. Nah, kita cek ya, kasus puting beliung menyumbang lebih dari 30% dari total bencana di Indonesia. Puting beliung 30%. Berarti cari kata kuncinya aja, puting beliung 30%. 36%, lebih dari 30% berarti benar ya. Lebih dari 30%, 36% berarti benar. 292.330 orang meninggal dan hilang akibat bencana geologi dan hidrometeorologi. Nah, ini mah gampang ya, kita tinggal cari angka ini. Kira-kira ada gak angka itu di dalam teks? Dari 292.330 orang meninggal dan hilang, sekitar 74% akibat bencana geologi, sedangkan 26% bencana hidrometeorologi dan lainnya. Oh, ada dan lainnya. Jadi bukan hanya akibat bencana geologi dan hidrometeorologi aja, tapi ada dan lainnya. Berarti kan akibat bencana yang lain yang tidak disebutkan, ya. Jadi ini faktanya salah, ya yang B. Karena betul yang meninggalnya betul, data angkanya betul ya. 292.330 itu betul. Tapi meninggalnya bukan hanya akibat geologi dan hidrometeorologi aja. Di teks itu disebutkan dan lainnya. Berarti kalau dan lainnya itu memuat bencana-bencana lain ya yang terdapat di dalam teks gitu, yang tidak terdapat di dalam teks, yang tidak disebutkan di dalam teks. Jadi yang B ini salah. Kalau misalnya kawan-kawan masih punya waktu untuk cross check satu persatu ya, maksudnya yang C juga dicek, yang D dicek, yang E dicek, silakan dilakukan pengecekan. Kalau misalnya enggak, keep aja langsung jawabannya gitu ya. Ini yang B. Nih ya, jawabannya yang B, pernyataan tersebut salah karena harusnya angka 292.330 orang tersebut merupakan keseluruhan. Ya, keseluruhannya berarti sama korban yang lainnya itu. Pernyataan yang tidak tergolong fakta dalam bacaan di atas adalah, nah ini kalau yang tidak tergolong fakta berarti yang opini. Kira-kira di opsi ini mana yang opini? Kalau dari penjelasan yang tadi kakak sampaikan, kira-kira mana yang opini? Yang D bukan Kak? Yang D pada kata cirinya? Iya, Diperkirakan. betul. Diperkirakan, karena kalau diperkirakan berarti belum terjadi ya, belum benar-benar terjadi. Diperkirakan berarti dia masih akan terjadi atau masih dugaan gitu ya. Kalau dugaan, asumsi itu berarti dia. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, ini berarti nggak usah dicek ke teksnya, cukup dilihat di opsi aja. Kalau misalnya memuat kata-kata yang tadi kakak sampaikan, berarti itu langsung jawabannya, opini itu tadi. Ya, gitu. Kecuali kalau yang tadi fakta yang salah, berarti fakta yang tidak sesuai dengan teks atau fakta yang malah tidak disebutkan di dalam teks. Gitu. 8. Civis pacem parabellum sama maknanya dengan salah satu peribahasa Indonesia, yaitu berarti kita cari langsung aja kita ke teks, kata kuncinya yang ini aja ya, nggak perlu dibaca keseluruhan. Nah ini civis pacem, gimana ya bacanya, maaf ya kalau salah. Parabellum artinya jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Kira-kira makna itu mirip dengan makna apa di antara opsi ini? Mirip dengan yang E ya, sedia payung sebelum hujan, karena berarti kan bersiap dengan kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya kalau di konteks ini adalah hujan, jadi harus selalu bersiap. Nah tadi kan kalau misalnya mau damai harus siap-siap perang, kemungkinan terburuknya adalah perang gitu. Jadi jawabannya adalah yang
Itu. Aduh, kalau ini berarti harus dicek satu-satu, guys. Tadi teksnya agak panjang. Musim kemarau berpotensi terjadi pada bulan Maret sampai April. Musim kemarau Maret April. Oh, ini nih Maret April. Maka diperkirakan puting beliung. Oh, puting beliung. Oh, berarti yang tadi salah ya. Yang satu ini salah. Selama tahun 2012, angin puting beliung berkontribusi kepada setengah dari jumlah bencana di Indonesia. Ini juga salah karena bukan setengah, tapi tadi 36%. Berarti kalau 36% belum setengahnya, belum 50%. Ya. Ini salah, salah. Terus, jumlah korban bencana alam hidrometeorologi lebih sedikit ketimbang korban bencana geologi. Ini benar ya tadi karena kalau bencana geologi jumlah korbannya itu 74% akibat bencana geologi, terus kalau akibat bencana hidrometeorologi 26%. Berarti si korban bencana hidrometeorologi ini lebih sedikit dari korban bencana geologi, itu benar berarti ya. Kalau ini salah, salah, ini benar. Pemerintah dapat meminimalkan bencana alam dengan melakukan rekayasa cuaca. Ada disebutkan nggak di teks rekayasa cuaca? Rekayasa cuaca ada disebutkan nggak? Kalau tidak disebutkan, berarti dia pernyataan yang salah, ya. Nah, rekayasa cuaca ini tidak disebutkan di teks. Rekayasa cuaca sebagai solusi untuk tadi bencana alam, meminimalkan bencana alam tidak disebutkan di teks, tidak disebut sebagai solusi di dalam teks, berarti ini salah ya. Kekeringan berpotensi terjadi pada wilayah, tadi ada di paragraf 4. Oh, berarti ini salah. Karena kalau kekeringan berpotensi terjadi di Jawa, Bali, NTI, dan daerah-daerah yang defisit air. Kalau di yang ini Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim ini justru hanya, ini mah sampai kebakaran lahan dan hutan ya. Kalau kekeringan yang disebutkan itu hanya terjadi di Jawa, Bali, dan wilayah-wilayah NTI. Berarti ini tidak sesuai dengan teks. Berarti ini adalah salah-salah ya. Benar yang nomor 3, salah-salah lagi. Ya, itu. Kayak gitu. Untuk soal nomor 9. Ini teks yang baru. Kita baca secara cepat aja ya. Baca cepat. Setelah mengalami defisit pada Januari 2014 lalu, neraca perdagangan pada Februari 2014 diperkirakan berpotensi surplus. Potensi surplus didasarkan pada kemungkinan dampaknya ekspor seiring meredanya dampak larangan ekspor mineral. Sebagai informasi, pemerintah melarang sepenuhnya ekspor mineral entah per 12 Januari 2014. Larangan tersebut membuat nilai ekspor hanya tercatat 14,48 miliar dolar. Angka tersebut turun dibandingkan Januari 2013. Sementara itu, ekspor manufaktur seperti mesin dan mekanik, produk kimia, dan produk dari logam pada Januari 2014 tumbuh cukup tinggi. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Ade Lumaksono mengatakan bahwa ekspor otomotif kemungkinan menguat menyusul keputusan pabrikan mobil menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor. Indonesia juga memiliki sejumlah keunggulan sebagai basis ekspor dan tidak kalah dibandingkan dengan negara lain. Berarti kan kata kuncinya tadi, kalau sesuai dengan gagasan utama tiap paragrafnya ini adalah neraca perdagangan, surplus, terus di sini larangan ekspor mineral, neraca perdagangan, surplus, larangan ekspor mineral, ekspor manufaktur, mesin dan mekanik, terus ekspor otomotif. Indonesia memiliki keunggulan basis ekspor. Itu ya kata kunci dari setiap gagasan utama. Nah, kira-kira yang memuat kata kunci tersebut di opsi ini, karena soalnya adalah hal yang dapat disimpulkan dari bacaan di atas, berarti mana yang paling memuat kata kunci tadi itu ada di opsi mana? Jawabannya. Sumber daya manusia yang terampil merupakan pendukung Indonesia menjadi basis ekspor. Apakah itu? Perekonomian Cina memiliki pengaruh besar terhadap permintaan ekspor dan impor. Larangan ekspor mineral berdampak pada surplus neraca perdagangan. Defisit yang dialami Indonesia dipengaruhi oleh pola musiman.
ekspor otomotif menguat pada tahun 2014. Mana di antara opsi ini yang paling memuat kata kunci tadi? Neraca perdagangan, surplus, larangan ekspor mineral, ekspor manufaktur mesin, mesin dan manufaktur, ekspor otomotif, dan Indonesia sebagai basis ekspor. Ada 5 paragraf, ada 5 gagasan utama, berarti 5 kata kunci juga. Mana yang paling banyak dimuat? Yang Oke, Kak. C. Larangan ekspor mineral berdampak pada surplus neraca perdagangan. Jadi berawal dari sana dulu ya. Kalau yang A, B, D, dan E ini tidak memuat banyak kata kunci. Jadi yang disimpulkannya bisa jadi misal, kalau yang A, sumber daya manusia yang terampil merupakan pendukung Indonesia menjadi basis ekspor, ini bisa jadi yang disimpulkan, tapi dari gagasan utama paragraf akhir aja gitu. Tapi kalau misalnya yang C ini udah memuat yang tadi dibahas, berawal dari mana dulu nih kita bahasnya? Oh, dari larangan ekspor mineral dulu, baru ngomongin ke surplus neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan ini dipengaruhi oleh apa? Ekspor manufaktur, ekspor mesin, ekspor otomotif, dan lain-lain. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi, apa yang opsi mana yang paling memuat banyak kata kunci itu adalah jawab. Yang tidak termasuk dalam bacaan di atas. Indonesia menjadi basis ekspor bersama dengan Thailand. Ini ada ya di paragraf terakhir. Pangsa pangsa pasar ekspor otomotif Indonesia adalah negara Skandinavia. Sudah mulai mengekspor produknya ke Timur Tengah yang meliputi Bahrain, Kuwait, Omar. Oh, ini tidak ada Skandinavia ya. Tidak ada opsi Skandinavia. Berarti ini yang tidak termasuk dalam bacaan. Skandinavia ini tidak ada di dalam teks. Ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya soal yang tidak termasuk dalam bacaan di atas, lihat aja opsi, cari kata kuncinya ke teks, opsi apa kata kuncinya ke teks, terus kayak gitu ya. Karena ini udah ada jawabannya di B, berarti keep aja jawabannya B. Kalau masih punya waktu boleh di cross check C, D, E. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah dengan bacaan di atas, proyeksi Bank Indonesia memperkirakan neraca perdagangan Februari 2014 turun sekitar 700 juta dolar. Berarti kata kuncinya proyeksi Bank Indonesia. 700 juta. Oh, ini surplus. Nih, kalau di teks surplus ya. Diperkirakan surplus sekitar 700 juta dolar. Kalau di opsi ini turun. Berarti tidak sesuai. Nah, udah ini jawabannya yang A gitu ya. Jadi bisa dicek, cari kata kuncinya, terus langsung ke teks. Kalau tidak sesuai berarti itu jawabannya. Udah ya. Asal kawan-kawan memang udah harus dibiasakan berlatih baca cepat ya. Mencari informasi yang ada di teks tuh harus dibiasakan dengan apa? Dengan sering-sering ketemu soalnya, dengan sering-sering ketemu teksnya. 16. Kata menunjang pada paragraf pertama memiliki sinonim dengan kata berikut, kecuali ini kawan-kawan bisa menemukan jawabannya tanpa ngelihat si teksnya. Coba menurut kawan-kawan, menunjang ini memiliki sinonim dengan apa aja? Nah, ini kecuali berarti yang tidak termasuk sinonim, tapi bukan berarti antonim. D ya, memberikan. Memberikan ini secara makna juga udah berbeda dengan menunjang. Menunjang kebutuhan, melancarkan kebutuhan itu bisa. Menopang kebutuhan, membantu kebutuhan, menyokong kebutuhan itu bisa. Tapi memberikan kebutuhan itu secara konteks juga sudah berbeda. Ya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ketemu tipe soal kayak gini, pada paragraf pertama memiliki sinonim dengan kata berikut, kecuali ini bukan berarti harus nyari antonimnya, tapi cari yang eh, tidak memiliki makna yang sama aja gitu. Karena kalau misalnya dicari antonimnya itu udah berbeda lagi, berarti kan maknanya udah harus bertentangan. Kalau ini yang penting tidak memiliki makna yang sama gitu. Ya, jawabannya yang D, memberikan. Jadi kalau menunjang ini sama maknanya dengan menopang, membantu tadi ya. Lanjut nomor 17, kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai meningkat karena, nah ini kalau ini gampang. Coba dicari jawabannya. Kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai meningkat karena apa? Berarti kata kuncinya kunjungan wisatawan.
meningkat. Ini ada di kalimat 8 ya. 8. Kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri ke Manggarai Barat makin meningkat. Ya, ini ada di kalimat 8. Karena apa katanya? Karena hal-hal tersebut berarti kan merujuk ke kalimat sebelumnya. Banyak tempat yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dengan banyaknya hotel berbintang dan guest house. Banyak hotel berbintang dan guest house. Itu alasannya. Coba dicari di opsi mana yang paling sesuai. Yang A ya, pertumbuhan hotel dan restoran serta sejumlah investor asing dalam negeri yang menanamkan modalnya. Jadi uraian dari banyak tempatnya ini adalah hotel, ya guest house, restoran. Ini ada disebutin hotel dan restoran. Gitu ya. Jadi meskipun ini eh ada kelihatannya gampang, kita harus teliti melihat opsinya. Karena kan kalau misalnya melihat opsinya, ini benar, ini juga benar. Oh, mana yang paling sesuai, yang lebih detail, yang lebih spesifik dengan yang ada di teks, berarti yang A. Gitu. Karena itu uraian dari banyak tempat yang disebutkan di dalam teks. Makna kata keunikan pada kalimat 2 di antaranya adalah pesisir-pesisir pantai di Labuan Bajo yang memiliki keunikan-keunikan dengan pantai pasir putihnya, mulai dari pantai Pede, pantai Gorontalo, sampai pada pantai di utara kota Labuan Bajo. Nah, kira-kira keunikan ini di kalimat 2 tersebut memiliki makna apa? Kalau misalnya kita lihat di KBBI, keunikan ini memiliki makna kekhususan sama keistimewaan gitu. Ini kan ada dua nih di sini. Berarti jawabannya bukan makna leksikal, bukan makna yang sesuai dengan kamus, tapi makna konteks yang sesuai dengan konteks teks. Kalau merujuk yang tadi, keunikan itu merupakan ciri khas. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ketemu soal makna kata tapi opsinya itu bukan apa? Opsinya itu adalah semuanya tuh adalah jawaban yang ada di KBBI gitu, yang leksikal. Berarti bukan leksikal yang ditanyainnya, tapi yang sesuai dengan konteks kalimat. Kalau merujuk ke konteks kalimat ya, kata keunikan ini merujuk ke ciri khas yang dimiliki oleh pantai-pantai di Labuan Bajo, yaitu ciri khasnya apa? Pasir putih dan pesisir yang berbeda-beda gitu. Jadi keunikan dalam konteks ini adalah kekhasan gitu. Kalau misalnya keistimewaan dan kekhususan itu ada di makna si leksikalnya gitu. Dua-duanya ada di makna leksikal, kita nggak bisa pilih dua gitu. Jadi kita harus cari satu jawaban yang sesuai dengan konteks kali. Pembersihan Monas sudah dianggarkan dalam APBD 2023. Benar nggak sudah dianggarkan APBD? Ini tidak ya, tidak mengalokasikan anggaran pembersihan Tugu Monas dalam APBD 2023. Berarti ini tidak sesuai. Yang A tidak sesuai. Pembersihan Monas sudah direncanakan namun belum dilakukan. Ini berarti ini bisa di-keep ya, karena pembersihan Monas memang sudah direncanakan, tapi terhalang dengan biaya gitu ya, terhalang dengan anggaran. Jadi belum dilakukan. Ini bisa di-keep dulu, kita cross-check dulu yang C, pembersihan Monas dapat langsung dilakukan. Bisa langsung dilakukan nggak katanya? Tidak serta-merta langsung dilaksanakan. Oh, ini tidak bisa, berarti yang C salah. D, sumber dana pembersihan Monas telah dianggarkan dari SP3L dan KLB 2023.
KLB iya, tapi SP3L tetapi untuk pelaksanaannya nanti dimungkinkan menggunakan dana dimungkinkan itu yang sedang kami usahakan. Oh, berarti masih diusahakan ya. Sumber dana pembersihan telah dianggarkan. Belum dianggarkan ya, belum telah dianggarkan, tapi masih diusahakan. Berarti ini juga tidak sesuai. Pembersihan Monas telah dilakukan tahun 2023 belum. Nah, berarti jawabannya adalah yang B karena sudah direncanakan tapi belum dilakukan. Kalau yang udah jelas salah ya karena memang si pembersihan Monas ini belum dilakukan. Ya, berarti jawabannya yang B. 20. Dana pembersihan Monas didapatkan dari mana? Anggaran pendapatan belanja nasional? Enggak ya, karena tadi belum masuk ke anggaran APBN. Sorry. Terus, bantuan negara lain ada nggak di teks? Nggak ada ya, nggak ada bantuan negara lain. Urunan masyarakat Jakarta ini juga nggak ada di teks. Pengusaha di Jakarta nggak ada di teks. Adanya ini ya, yang corporate social responsibility ini ada di paragraf 1. Ya, tahun depan dengan menggunakan dana dari KLB sama CSR gitu. Jadi salah satunya ini bisa nih. Nah, ada di opsi yang E. Jadi jawabannya nomor 20 itu yang E. Apa gagasan utama pada kalimat 1? Nah, ini gampang nih. Nih kalimat satunya, setelah penemuan lukisan tangan tertua di dunia yang berusia sekitar 400.000 tahun, sejumlah peneliti gabungan melacak jejak manusia purba yang berkaitan dengan lukisan tersebut. Ini kalimat satunya. Nah, kira-kira dari kalimat satu ini, gagasan utama yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah yang mana? Ingat ya, ada objeknya juga di sini, berkaitan dengan lukisan tangan tertua. Berarti jawabannya adalah yang jejak manusia purba berkaitan dengan lukisan tangan tertua gitu. Jadi dicari nih si jejak manusia purbanya berkaitan dengan lukisan tangan tertua. Tapi si lukisan tangan tertua berusia sekitar 40.000 tahun ini tidak bisa dia jadi gagasan utamanya karena dia sebagai keterangan fungsinya di dalam kalimat. Nomor 22, kata optimis dalam kalimat 11 bermakna apa? Temuan yang membuat arkeolog optimis akan menemukan penghuni atau manusia yang berkaitan dengan lukisan dan perhiasan. Kira-kira optimis ini apa maknanya? Yang E, Kak. Ya, betul. Sikap yakin ya. Optimis kan ada turunannya yaitu optimisme. Nah, optimisme ini adalah keyakinan gitu. Kalau misalnya dalam konteks kalimat ini berarti yakin akan menemukan penghuni atau manusia yang berkaitan dengan lukisan dan perhiasan itu. Kata besutan pada paragraf keempat bacaan di atas sama artinya dengan, coba kita lihat dulu ya. Film komedi besutan Seth Rogen ini mengisahkan tentang usaha Badan Intelijen AS CIA untuk membunuh pemimpin besar Korea Utara Kim Jong-un. Film komedi besutan. Nah, kira-kira besutan ini memiliki makna yang sama dengan apa? Arahan, pimpinan, buatan, ciptaan, aturan. Sutradara di dalam film fungsinya sebagai apa? Mengarahkan. Ya, mengarahkan, memberi pengarahan. Ini kayak gini, bla 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 bla. Berarti besutan sutradara ini adalah maksudnya arahan dari sutradara. Kalau secara kata dasarnya kan besut. Besut itu artinya arah, tapi bisa kita pahami dengan konteks kalimat gitu. Biasanya kan film horor besutan sutradara A berarti kan arahan dari sutradara ini gitu karena fungsi sutradara sebagai apa di dalam film gitu ya. Walaupun kalau misalnya kita cari kata dasarnya itu ya kata besut ini artinya asuhan atau arahan gitu, arah gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu makna ininya apa makna leksikalnya berarti bisa kita lihat dari makna konteksnya. 27 istilah prakarya pada kalimat di atas sama artinya dengan prakarya, sama artinya dengan
Kerajinan tangan. Iya, betul jawabannya kerajinan tangan ya, prakarya biasanya di sekolah. Nah, kalau misalnya tipe-tipe soal yang misalnya makna ini, kita coba inget-inget penggunaan kata itu biasanya untuk apa gitu. Konteks kalimatnya untuk apa. Prakarya tuh biasanya ada di sekolah. Bentuknya tuh adalah bikin-bikin, oh ini bikin dari ini, bikin dari lilin mainan, bisa bikin dari sabun. Oh, itu tuh bisa dekat dengan kerajinan tangan. Gitu aja ya. Nomor 28, kata resiprokal. Nah, ini emang mungkin karena jarang banget ya, mana pernah kalian dengar kata, atau ada yang udah pernah dengar kata resiprokal? Dukungan perlu diberikan kepada Bank Indonesia yang menetapkan asas resiprokal bagi seluruh perbankan asing yang mau membeli sebuah bank di negeri ini. Meskipun baca secara teks kalimatnya juga mungkin masih susah ya. Jadi ini tambahan kosakata aja yang perlu kawan-kawan tahu ya. Arti dari resiprokal ini di KBBI timbal balik. Jadi justru kita akan memahami konteksnya setelah kita tahu maknanya. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita tahu makna dari resiprokal, kita tahu konteks kalimatnya itu justru setelah kita mengetahui arti dari si kata itu tersebut. Nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan tambahan. Resiprokal ini artinya timbal balik ya. 29, penjelajah memiliki keterkaitan makna dengan kata. Yang C bukan Kak? Ya, betul ya. Penjelajah sama dengan petualang. Gitu. Kalau ini mungkin lebih mudah karena kita juga sudah familiar ya dengan katanya. Gitu. Beda dengan yang tadi resiprokal kan kita tidak familiar dengan katanya. Kalimat yang cocok untuk membuka paragraf di atas. Nah, kalimat pembukanya berarti ini harus sebagai pengantar yang sesuai. Ini kan ada peran zat gizi mikro, berarti bahasan sebelumnya itu harus ada bahasan zat gizi mikro. Kira-kira mana yang cocok untuk jadi pembuka paragraf? Kerusakan DNA dapat terjadi jika kita mengalami kekurangan zat besi. Ini tidak bisa ya kalau yang C meskipun ada kata zat gizi mikro juga, ini dia nggak bisa jadi pembuka karena kerusakan DNA dapat terjadi jika kita itu udah langsung masuk ke bahasan gagasan penjelas, gagasan khusus gitu. Nah kalau yang ini zat gizi mikro yakni vitamin dan mineral sangat penting untuk menjaga kebutuhan DNA. Ini tepat untuk menjadi pengantar, untuk menjadi kalimat utama di awal kalimat yang bisa dilanjutkan di gagasan penjelas di kalimat 2 dan selanjutnya. Itu betul jawabannya yang Oke, gitu ya. Jadi subtes literasi bahasa Indonesia ini meskipun mungkin kalian bosen ya ketemu teks, bacanya juga panjang-panjang, aduh males bacanya. Tapi mau nggak mau harus dilatihkan terus, harus sering-sering ketemu soalnya, harus sering-sering ngerjain soalnya biar apa? Terbiasa baca cepat, terbiasa untuk mencari informasi di dalam teks. Kalau kita terbiasa membaca cepat dan terbiasa mencari informasi di dalam teks, kita akan mudah mencari informasi di dalam teks berdasarkan kata kunci aja gitu. Jadi itu sangat amat menghemat waktu daripada kawan-kawan harus membaca keseluruhan teks, terus lupa lagi, aduh ini gimana, ulang lagi, baca lagi dari awal gitu ya. Itu akan sangat melelahkan dan juga menguras waktu. Jadi caranya adalah tips dari kakak dari sekarang, sering-sering ketemu teks-teks panjang, belajar untuk membaca cepat, belajar menemukan informasi berdasarkan kata kunci. Gitu, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, harus cukupkan. Terima kasih banyak. Semangat ya kawan-kawan. Meskipun ini masih suasana lebaran, tapi dijaga semangatnya untuk terus belajar dulu gitu ya sampai UTBK nanti.